Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spartans, welcome back to Open the Door Sparta Podcast, opening the horizons, embracing the world, an inspirational talk by Aroma Junior High School. With me again, Arkan Gifari from 9S Pro, that will be your host for today's episode. Jadi guys, hari ini akan membahas tentang prestasi teman kita yang luar biasa keren. Namanya Sibi. Dia habis menangin sebuah kompetisi di ajang internasional. Namanya BIFF atau Busan International Film Festival. Di sana yang lebih kerennya lagi, dia ngedapetin lebih dari satu achievement loh guys. Nah, daripada berlama-lama dan penasaran, so let's welcome Sadid Al-Muhasibi. Ya. Assalamualaikum Sibi, gimana? Waalaikumsalam. Ya, baik saja kabarku. Alhamdulillah. Ya. Ya, nah sebelum kita lebih dalam ke lombanya ini, aku mulai dari awal boleh ya? Oke, silakan. Jadi gimana nih, kamu kok bisa tiba-tiba ikut lomba ini? Soalnya kayak di Mading gak ada pengumuman, gak ada apa-apa, tiba-tiba aja banyak desas-desus Sibi mau lomba ke Korea. Gimana tuh? Ya, sebenarnya sih ini sudah agak lama ya, mulai dari Agustus nih. Saya udah dapat namanya kayak dari Instagram itu, Instagramnya kayak Invis, namanya kalau nggak salah Sineling Yacht kan. Sineling Yacht ini kayak para pemuda yang dikirimkan ke luar negeri untuk mempresentasikan karyanya. Nah, waktu itu dapet tuh, terus habis itu bilang saya mau ikut gitu loh, saya bilang ke staffer sama Invis. Staffer itu student filmmaker, sama Invis itu Independent Film Surabaya. Saya bilang mau ikut. Ya katanya disuruh buat cerita tentang film atau karya-karyanya gitu. Nah habis itu ya udah saya buat karya waktu Agustus kalau nggak salah, pas juga Agustus tanggal 17 setelah Agustusan pas kemerdekaan. Iya, pas kemerdekaan saya pulang waktu itu. Seingat saya langsung buat kan pulang kan. Nah saya itu buat banyak file. Jadi setelah itu saya ikut Zoom segala macam. Nah kebetulan yang awalnya 39 orang itu saya lolos 8 orang masuk ke Korea. Cuma 8 orang? Cuma 8 orang. Dari 39 ke 8 orang, iya. Jauh ya? Jauh. Nah, aku ini penasaran. Ini tuh kompetisinya tentang apa sih? Kan kalau dari namanya Busan International Film Festival. Iya. Ini kayak gimana? Ya ini bisa dibilang ini kita kayak orang kayak direktur yang ingin buat film, tapi dia butuh duit, sehingga dia bilang ke para investor buat mendukung direkturnya ini. Dia kayak, waduh aku butuh duit. Akhirnya dia bilang ke investor, butuh duit nih, terus buat apa filmnya, tunjukin dong filmnya. Investor biasanya bilang gitu. Saya ditunjukin, nanti dapat insight-nya bagus, biasanya dikasih duit buat akhirnya direktur itu bisa buat film gitu, jadi disebarluaskan juga sama investor itu. Kayak banyak di sana waktu itu saya ketemu sama filmnya Joko Anwar gitu, filmnya dari Netflix gitu loh, banyak. Banyak ya. Kalau boleh tahu nih, kamu kan presentasi film ya, itu filmnya yang kamu presentasi itu tentang apa? Ya, untuk filmnya ini saya mempresentasikan sebuah film yang ada hubungannya sama makanan. Ya, makanan. Iya, makanan. Saya juga bingung ini mau waktu ngetik itu mau cari tema apa yang cocok sama saya. Ya, kalau misalnya saya cari teknologi modern gitu kayak, wah udah sering nih. Kita cari yang lebih kreatif. Kita bahas tentang namanya makanan kayak delivery food gitu loh, ojol. Nah, ojol ini ya ceritanya tentang ada dramanya dan ada komedi. Jadi mereka itu kayak dibuat bener-bener ala Korea kan. Korea ini biasanya dibuat drama sama komedi, bukan action gitu ya. Jadi ya kita buat bentuknya drama komedi. Cuma kebetulan ini kan masih berjalan dan ini juga agak susah kalau mau cari aktor gitu ya. Ya sudah, kita masih stop dulu sebentar gitu. Itu baru ada cerita ya pas itu? Iya, itu udah cerita, udah masuk ke insight-nya, sudah masuk ke budgetnya gitu.
Terus kata investor, oke bagus, tinggal ACC aja kalau kita misalnya bener-bener mau jadiin ya udah bilang ke investor sana. Oh gitu. Nah, terus kan kamu kan udah daftar nih ya ceritanya. Persiapan yang kamu lakuin ini gimana pas habis daftar tuh? Apakah kamu ikut les, bimbel atau apa gitu? Ya untuk itu saya yang di bagian public speaking kan saya juga belum bisa menguasai. Akhirnya saya les dengan guru ya, les cara public speaking yang baik dan benar. Terus saya juga kalau nggak salah saya buat PPT yang agak rumit karena itu kan banyak syarat-syaratnya itu. Akhirnya juga saya lolos karena mereka tertarik sama PPT saya gitu loh. Oh gitu. Jadi kamu awalnya itu ngirim PPT dulu gitu? Enggak ya, ngirim PPT terus habis itu ya kayak gitu, ngirim PPT terus pas dia ngasih PPT ya Muhammad Sadid presentation ya kita bilang oke, ini kita yang ngomong, nanti kita yang lanjut sendiri gitu loh. Oh, terus nih kamu tuh berangkatnya kapan, sama lombanya itu juga kapan? Lombanya itu di tanggal 19 kalau nggak salah, 19-20an. Bulan apa? Bulan September ya, 19-20, oke. 19-20. Nah sisanya ini ya having fun ya di sana. Ya main-main gitu ya, refreshing otak. Setelah susah-susah kan ngomong sama investor itu kayak nggak pede gitu loh sebenarnya, kayak kita takut gitu kalau investornya misalnya nggak suka sama insightnya kita ya ditolak biasanya gitu loh. Terus di lomba ini itu first time kamu atau mungkin dulu udah pernah? Ya dulu sih first time sih, soalnya ini bahas tentang film ya. Dulu sebenarnya ya kalau perfilman itu udah pernah waktu itu sekali, tapi udah berapa tahun yang lalu, mungkin kelas 3 ya, mungkin kelas 3 saya sudah buka workshop itu bareng Invis kalau nggak salah. Saya presentasi di sana, bukan presentasi ya, saya jadi MC meskipun ya nggak terlalu lancar tapi ya bisa lah. Waktu itu bisa dipercaya sama Invis, akhirnya waktu itu Invis juga membantu saya, staffer itu membantu saya berangkatkan ke sana. Jadi nggak kalau misalnya kita cuma modal bilang mau ikut tapi nggak ada apa-apa ya nggak bisa sebenarnya, harus ada effortnya. Nah, kamu kan berangkat nih ke Korea. Pas kamu baru nyampe Korea, nampakin kaki gitu, first impression kamu pas ngeliat Korea itu gimana? Kayak yang bikin kamu wow atau wih gitu? Nah, bagusnya di Korea ini kayak bandaranya kan besar tuh. Nah, terus di atas itu kayak ada flyovernya juga. Jadi ya gini, bandara terus ada flyovernya gitu kayak wow bagus banget kok, jalanannya banyak gitu loh. Kayak aku itu suka lihat jalanan terus ada banyak bangunan-bangunan gitu, kayak metropolisnya bagus gitu loh. Dan di sana juga minim sekali adanya sampah gitu yang bersih banget. Sampai ya kadang aku bingung, di sini dikit banget loh tempat sampah, kenapa kok orang bisa jaga sampahnya dengan baik gitu loh. Kan ya di sini juga tempat sampahnya yang banyak, tapi ya di jalan juga banyak sampah gitu loh ya. Iya ya, mungkin itu harus di-upgrade ya. Iya, itu harus di-upgrade sih bagi saya. Itu aku juga penasaran sama hal lain ya. Itu kamu itu kayak gimana? Kamu kan presentasi ya dikatanya ya. Itu kayak di depan panggung atau kamu ngapain gitu? Ya kalau presentasi sih saya nggak cuma ya memang susah. Saya masuk ke stand gitu, saya ketemu sama stand. Ya kayak stand gitu, kayak orang orang investor yang butuh direktur gitu loh. Investor itu juga butuh direktur sebenarnya. Jadi kita sebagai direktur, saya datang ke, misalnya saya datang ke standnya Arab itu. Nah, saya bilang saya punya film, mau nggak itu sama aku kerjasama ya. Terus ya itu bener mau itu Arab, dikasih bisnis card. Terus habis itu saya bilang ke yang dari Korea, lupa saya namanya. Terus saya juga akhirnya pas di tengah-tengah ACFM itu, ini namanya ACFM ini. Waktu itu BFF sudah kita belum ke BFF, kita di ACFM dulu. Nah, ACFM itu apa? ACFM itu ASEAN Content Film Marketing. Marketing namanya. Ya kita nawar-nawar film kita juga. Nah, waktu itu akhirnya saya di invite sama itu buat itu ada kayak workshop. Tempat workshopnya itu ada beberapa meja gitu loh. Jadi stand terus ada tempat khusus gitu. Saya dipanggil itu. Saya ditanya-tanyain, terus saya presentasi tentang insight dari yang namanya film saya itu judulnya Cross Taste, Lintas Rasa. Itu kayak jelasin kayak misalnya ini drama komedi cocok buat
ditaruh di film Korea gitu kan. Iya. Terus habis kamu ngelakuin presentasi di ACFM sama di BFF ini, itu pas pengumuman peraih achievement-nya itu gimana perasaanmu? Apalagi pas kamu tahu kamu tuh dapat lebih dari 1 achievement. Ya rasanya ya bener kaget. Soalnya ya misalnya waktu itu kan bahasa Inggrisku ya bisa dibilang nggak terlalu bagus bagi mereka. Soalnya waktu itu ya sempat grogi kan ketemu investornya orang besar kan, ya dredeg gitu loh kayak. Iya. Aduh gimana ini kalau misalnya nggak dapat apa-apa gitu kan. Akhirnya ya udah berdoa aja bilang, ya Allah semoga dapat gitu loh, semoga dapat. Nah setelah itu kalau nggak salah jurinya bilang best bold ideas gitu, best bold ideas ini ide terbaik kan. Ya udah saya dredeg, siapa ini best bold ideas di antara kita semua ini, bingung. Iya. Saya dipanggil best bold ideas, terus ya saya dapat best bold ideas ini karena saya ini idenya unik dan fresh, gak ada yang jarang orang yang anti mainstream ya. Anti mainstream, gak kayak misalnya waktu itu ada Konstantan yang dia buat action, dia buat bentuknya romance gitu, jadi kan ya kayak jurinya nggak terlalu tertarik gitu kan. Biasa aja, udah banyak gitu kan. Udah banyak yang filmnya kayak gitu. Iya. Terus ya saya waktu itu punya film yang bersangkutan dengan ojol dan lain-lain dan makanan. Akhirnya lolos itu, saya dapat tuh, saya bilang alhamdulillah. Kita tapi tadi ya cuma dalam hatinya bilang alhamdulillah. Ya. Habis itu ya dapat foto, saya ditepuk tangan di banyak orang, itu saya rasanya kayak wow, impressive. Ya habis itu saya sudah selesai, saya kayak seneng, saya foto langsung saya kirim ke orang tua waktu sampai di apartemen gitu. Ya. Kamu itu pas refreshing itu kan udah lomba ya? Ya. Pas refreshing itu kemana aja? Ya kan lombanya tuh di Busan semua, karena Busan ini kan termasuk city of movie kan. Ya. Ya kita pindah ke Seoul. Kita pindah ke Seoul karena ya bisa dibilang Busan ini apartemennya sedikit buat nginep, jadi ya agak susah. Kalau sekalinya ketemu apartemen Busan di sana ya mahal. Kita mending pindah ke Seoul aja. Nah di Seoul ini akhirnya kita sholat Jumat di sana. Untung pas-pasan hari Jumat, hari Kamis kalau hari Kamis kita berangkat. Nah terus akhirnya pas Jumatnya kebetulan kita ketemu masjid, lumayan itu terkenal masjidnya. Nah sholat di sana. Nah itu memorable banget karena masjidnya juga besar ya. Masjid apa itu namanya? Masjid lupa saya, tapi pokoknya di setiap tangganya itu ada tulisan Stairway to Heaven gitu, kayak menarik banget. Nah habis itu saya aku pas di sana itu kayak ceramahnya itu nggak pakai bahasa Korea, ceramahnya nggak pakai bahasa Arab, dia pakainya bahasa Inggris. Jadi ya orang lokal itu paham gitu loh, bukan orang lokal aja yang paham, ya orang-orang luar, karena di sana juga banyak African yang ke sana ya, mungkin kerja atau gimana gitu. Terus yang kedua waktu itu saya pergi ke Busan. Pas ini bukan saya bukan balik lagi ya, ini kayak pas di Busannya ini pergi ke tempat kayak sentral filmnya, kayak tempat pusat behind the scene-nya. Waktu itu lewat banyak dikasih tahu itu ini tempatnya syuting Train to Busan gitu. Ya setelah dilihat oh kecil banget, ternyata gak terlalu besar. Habis itu ya akhirnya jalan. Nah kalau syutingnya diceritain kan tentang syutingnya Black Panther ini kan, waktu itu yang Black Panther pertama ini waktu itu dia yang naik mobil itu. Iya itu yang naik mobil itu ya, itu kalau nggak salah butuh 3 minggu, dan itu juga ada beberapa bantuan gitu loh dari Surabayanya sana, tapi bukan aku nggak ikut. Ya terus habis itu diceritain banyak pokoknya di central movie-nya. Habis itu kita ke settingsnya mereka itu ada banyak soundnya, soundtracknya bagus banget. Nah habis itu setelah itu kita pindah pas di Seoul-nya, kita udah main-main, udah ke Hyundai, coba makan yang enak gitu, yang unik gitu, kayak misalnya apa gitu yang makan cumi ya, makanan Korea. Waktu itu makan cumi yang gerak-gerak itu memang agak makan cumi mentah? Bukan, iya cumi mentah tapi proses dimasak gitu loh, kayak dimasak nanti mati sendiri gitu loh. Nah terus dimakan ya enak itu. Nah banyak dah, sangat seru ya, juga menyenangkan kan, nggak cuma sendirian, itu banyak teman-teman sama tim gitu ya, sama tim gitu, seneng. Satu tim itu yang 8 orang itu? Ya itu namanya delegasi, bukan tim ya, soalnya mereka punya karyanya yang beda-beda, mereka juga ikut kontestan jadi kontestanku, tapi dia akhirnya tetap teman, nggak saling musuhan meskipun ada yang saling berkompetisi. Ya saling berkompetisi, cuma saling berkompetisi di ACFM aja sama BFF, udah gitu aja. Habis sekarang masih connect sama teman-temanmu itu?
Sampai sekarang ya masih ngobrol tapi dikit kan, soalnya ya nggak terlalu pengen banyak ngomong waktu, dan itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing kan, ada yang mau lanjut kuliah, ada yang mau masih urusan sama dia kan, ada rata-rata mereka itu SMA, saya SMP sendiri waktu itu. SMP sendiri? Ya, soalnya saya juga dibilang the youngest waktu itu. Itu achievement yang lain ya, yang di situ ya? Ya, itu achievement yang lain, tapi nggak masuk di sertifikat ini, cuma jadi yang dibilang the youngest saja. Terus saya juga banyak, saya ikut ke Vietnam Night, Korean Night, jadi kayak di sana itu juga ketemu banyak orang penting dan party di sana, kayak ya party ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus habis itu ya, nah di Vietnam Night ini banyak gitu loh, banyak kayak makanan, minuman gitu. Ya seneng gitu loh, kayak dapat makan gratis, tinggal masuk aja gitu loh, karena sudah ada akses ACFM dan BFF-nya itu baru bisa masuk gitu. Oke, terakhir nih ya Sibi ya, mungkin aku belum minta saran nih, saran buat teman-teman kita yang lain yang mungkin juga ingin dan bisa ikut berkompetisi di ajang internasional kayak kamu, apa yang harus dilakuin gitu? Oh iya, kalau itu ya, kalau ingin mengikuti di bidang internasional itu pertama harus bilingualnya itu harus dikuasai, karena ya pasti ngomong di sana butuh bahasa Inggris, dan yang kedua kamu di sana juga harus effort gitu loh, harus effort, gak leye-leye santai gitu, nggak ya tetap harus sibuk, kalau nggak sibuk ya belum tentu bisa menang gitu loh. Dan yang ketiga juga semangat, jangan cuma effort tapi ya effortnya males gitu ya, semangat juga diiringi semangat. Dan yang terakhir jangan lupa doa gitu loh, doa, bilang ya Allah semoga diberi kemudahan gitu kan, sambil baca apa gitu, dikir terus, nah gitu. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Sibi. Iya. Aku izin tutup ya, karena kebetulan waktunya udah pas nih. Oke, silakan. Oke. Thank you for Sadid Al-Muhasibi, and also thank you for you guys, our viewers, and don't forget to stay connected with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.